Ketemu lagi dengan saya Hermansa AMD Cup CCHT di Studio Bekam. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Bekam. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya bahwa saya akan membahas tentang terapi Bekam dari A sampai Z di channel Studio Bekam ini. Jadi channel Studio Bekam ini cocok bagi Anda seorang terapis bekam pemula atau yang ingin menjadi seorang terapis bekam atau bagi Anda yang sekedar ingin menambah pengetahuan tentang bekam. Yuk kita dengar apa itu sejarah bekam. Bekam pengobatan yang sangat tua dan sampai sekarang masih ada. Jadi bekam sendiri sudah dikenal sejak zaman kerajaan Sumeria, kemudian berkembang sampai ke Babilonia, Mesir, Sabah, dan Persia. Pengobatan bekam itu dibahas dalam textbook kedokteran tertua yang terdapat di Mesir kuno yang ditulis sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Jadi cukup tua terapi bekam ini ya. Di zaman Cina kuno, pengobatan bekam ini disebut dengan perawatan tanduk. Jadi ada seorang herbalis bernama Qi Hong itu di antara tahun 281 hingga 341 Masehi itu dia menuliskan dalam sebuah bukunya dia menggunakan tanduk hewan untuk mengobati bisul atau untuk menghisap bisul yang teknik ini disebut dengan Ciao Pa. Bagaimana sejarah bekam dalam Islam? Jadi dalam Islam sendiri bekam itu disebut dengan al-hijama atau hijama yang diklaim sebagai pengobatan tibun nabawi. Hal ini ditunjang dari banyaknya hadis tentang bekam. Jadi ada sekitar 260 lebih hadis Nabi tentang bekam. Akan saya bacakan 3 saja yang cukup terkenal ya. Yang pertama adalah tidaklah aku melewati dari tiap-tiap langit melainkan para malaikat mengatakan, "Hai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam." Jadi hadis ini itu terjadi pada saat Nabi sedang melakukan Isra Mi'raj. Jadi ketika Nabi itu melewati langit-langit itu, nah di situ Nabi itu bertemu malaikat. Nah di situ malaikat itu memerintahkan kepada Nabi agar umatnya itu berbekam seperti itu. Hadis yang kedua adalah sebaik-baiknya pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijama atau berbekam. Jadi bagi kita kalau mengutip hadis ini, bagi kita umat muslim khususnya, jadi pengobatan bekam ini adalah pengobatan yang terbaik dan yang utama. Hadis yang ketiga, barang siapa yang berbekam pada tanggal 17, 19 atau 21 di tiap bulannya di bulan Hijriah, maka itu adalah kesembuhan dari segala macam penyakitnya. Jadi di tiap-tiap bulan Hijriah itu ada tanggal-tanggal sunnah, yaitu tanggal 17, 19, dan 21. Jadi kita pilih satu di antara tanggal tersebut untuk berbekam. Sejarah bekam di Indonesia. Jadi zaman dulu itu ya, bekam itu dikembangkan atau dipelajari di pondok-pondok pesantren oleh para kiai dan ustadz melalui kitab kuning. Jadi pada prakteknya pun dengan cara yang sangat sederhana, yaitu menggunakan kapas atau kain yang dibakar, kemudian ditutup dengan gelas atau kaleng bekas. Jadi kalau di Jawa itu disebutnya cantuk, kalau di Sumbawa disebutnya tangki. Nah, kalau Melayu sendiri menyebutnya bekam. Jadi bekam ini adalah bahasa Melayu. Terus bagaimana dengan bekam di masa kini? Jadi semakin hari bekam ini semakin banyak diminati karena manfaatnya yang banyak bagi kesehatan. Jadi bekam sendiri bukan terapi bagi kelompok atau kalangan tertentu. Jadi bekam sekarang ini sudah menjadi terapi yang umum, yang universal.
Artinya kalau kita masih berpikir bahwa terapi bekam ini khusus hanya bagi umat muslim saja karena ada hadisnya gitu ya. Sebenarnya tidak begitu. Jadi kalau kita lihat di internet itu sekarang sudah banyak artis top dunia, atlet top dunia yang mereka berfoto menunjukkan punggungnya itu ada tanda bulat merah, artinya mereka pun juga berbekam. Nah, inilah saya bilang kenapa channel Studio Bekam ini cocok bagi Anda sebagai terapis pemula atau bagi Anda yang ingin menjadi seorang terapis bekam atau bagi Anda yang cuma sekedar ingin menambah pengetahuan tentang bekam. Jadi karena bekam sekarang ini sudah menjadi terapi yang umum, artinya peluang untuk sebagai profesi terapis bekam ini terbuka lebar. Siapapun boleh berbekam. Tidak harus hanya orang muslim saja karena ada hadisnya, enggak seperti itu. Jadi karena manfaatnya yang banyak, artinya bekam ini bisa buat siapa saja dan tidak perlu menunggu sakit untuk berbekam. Artinya bekam bisa dijadikan terapi untuk eh, preventif atau promotif. Artinya biar kita tetap sehat atau bertambah sehat seperti itu ya. Oke, baiklah. Mungkin sekian dulu tentang sejarah bekam dan saya ucapkan terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Salam dari saya Hermansa AMD Cup CCHT di Studio Bekam.